Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan bahasa. Saya Mutiara sebagai moderator dan bersama 3 teman saya dari program studi teknologi pendidikan yaitu Abda, Gempar, dan Bagas. Pertama-tama mari kita perkenalan satu persatu. Bisa dimulai dari Abda. Halo, perkenalkan nama saya Abda, mahasiswa Teknologi Pendidikan semester 2 di Universitas Negeri Semarang dengan NIM 110 24 22 072. Oke, terima kasih Abda. Bisa dilanjutkan dengan Gempar. Ya, halo semua, nama saya Gempar Saputra. Sama seperti Abda, saya juga mahasiswa dari Teknologi Pendidikan semester 2 di Universitas Negeri Semarang dengan NIM 11024 22 082. Baik, terima kasih Gempar. Selanjutnya Bagas, silahkan. Halo semuanya, aku Bagas dan sama seperti Gempar dan Ada, aku mahasiswa Teknologi Pendidikan semester 2 di Universitas Negeri Semarang dengan NIM 110 2422 104. Nah, Terima kasih Bagas dan teman-teman semuanya. Nah, sekarang mari kita mulai pembahasan tentang teori perkembangan bahasa. Pertama-tama, ada yang tahu nggak pengertian dari bahasa menurut kalian bertiga? Bisa dimulai dari Abda. Oh iya, menurut jurnal dari Armianti yang berjudul Teori Perkembangan Bahasa, bahwa bahasa merupakan suatu perangkat penting dalam berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan suara yang dihasilkan melalui alat ujaran pada. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai sarana untuk berpikir dan menghadirkan dunia kepada diri sendiri. Hal ini merupakan dasar dari metode penggunaan bahasa dalam berbagai konteks. Oke, baik, terima kasih Abda atas penjelasannya. Kalau menurut Bagas sendiri, bahasa itu yang seperti apa sih? kalau menurut saya mengutip dari jurnal yang berjudul Bahasa sebagai Cermin Kebudayaan karya dari Lina Devianti bahwasanya bahasa adalah salah satu atribut paling khas dan kemanusiaan yang membedakan manusia dari makhluk lain. Sebagai sehingga bahasa juga terlihat dalam setiap aspek kebudayaan. Ia tidak akan terjadi tanpa bahasa karena bahasa merupakan faktor utama yang menentukan terbentuknya kebudayaan. Oke, terima kasih Bagas atas paparannya. Selanjutnya, sesuai dengan topik kita kali ini, itu perkembangan bahasa. Menurut Gempar, apa sih perkembangan bahasa itu? Ya, jadi perkembangan bahasa itu Nah, dikutip di buku yang berjudul Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Dini, eh, Usia Taman Kanak-kanak karya dari Martini Damaris memaparkan penjelasan menurut Vygotsky yang mengungkapkan bahwa perkembangan bahasa memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan kognitif karena hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang diantaranya adalah yang pertama yaitu anak-anak perlu mempergunakan bahasa sebagai alat untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini disebut sebagai kemampuan bahasa secara eksternal yang menjadi dasar untuk kemampuan berkomunikasi secara internal. Peran orang dewasa sangat penting dalam mengembangkan kemampuan bahasa eksternal anak karena mereka membantu memperkaya kosakata anak. Lalu yang kedua, memerlukan waktu yang cukup untuk bertransisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal menjadi kemampuan berkomunikasi secara internal. Proses ini terjadi pada tahap praoperasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Selama periode ini, berbicara dengan diri sendiri menjadi bagian dari kehidupan anak. Anak akan berbicara dengan berbagai topik dan hal yang berbeda-beda, melompat dari satu topik ke topik yang lain, dan pada saat ini anak sangat menikmati bermain dengan bahasa dan bernyanyi. Pada usia 4 sampai 5 tahun, anak sudah dapat berbicara dengan lancar dan hanya melakukan sedikit kesalahan dalam pengucapan kata. Kemudian yang ketiga yaitu ketika anak mengalami perkembangan selanjutnya, mereka akan memulai bertindak tanpa mengeluarkan kata-kata.
Jika ini terjadi, maka anak tersebut telah berhasil menginternalisasi percakapan egosentris, yaitu berbicara berdasarkan sudut pandang dirinya sendiri ke dalam percakapan di dalam dirinya sendiri. Anak yang sering berbicara pada dirinya sendiri dan terus melakukannya di dalam dirinya sendiri memiliki kemampuan sosial yang lebih baik daripada anak yang melakukan kegiatan tersebut pada fase praoperasional. Baik, terima kasih Gempar atas penjelasannya. Selanjutnya, teori perkembangan bahasa yang paling terkenal itu apa? Boleh dijelaskan oleh Bagas? Teori bahasa yang paling terkenal menurut saya adalah teori dari Noam Chomsky yang disebut teori generatif transformasional. Oke, bisa dijelaskan secara singkat apa itu teori generatif transformasi oleh Abda? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengutip dari jurnal yang berjudul Teori Linguistik dan Psikologi. Dalam pembelajaran bahasa yang dibuat Saifuddin bahwa teori generatif transformasional adalah salah satu aliran linguistik yang meyakini bahwa pembelajaran bahasa melibatkan proses pembentukan kaidah, bukan hanya sekedar pembentukan kebiasaan seperti yang dianut oleh aliran strukturalisme dan didukung oleh aliran behaviorisme. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana dengan pandangan dari teori ini? Apa bisa dibantu oleh Saudara Bagas? Ya, baik menurut Saifuddin pada jurnal yang berjudul Teori Linguistik dan Psikologi dalam pembelajaran bahasa menjelaskan bahwa pandangan untuk teori generatif transformasional diantaranya satu, konsep mengenai deep struktur and surface struktur. Dua, gagasan menjelaskan bagaimana unsur-unsur pembentuk dalam struktur permukaan dapat berubah menjadi struktur dalam melalui serangkaian prosedur, termasuk mengubah struktur yang ada menjadi struktur yang berbeda. Tiga, bahasa merupakan potensi dasar dan kemampuan bawaan yang dimiliki manusia sejak lahir, yang disebut juga fitrah. Yang keempat, alam bawah sadar manusia telah diprogram untuk belajar bahasa melalui suatu mekanisme yang disebut alat pemerolehan bahasa atau language acquisition device atau LR, singkat LID. Konsep language competence dan language performance. Language competence mengacu pada kemampuan dalam memahami dan menggunakan bahasa secara efektif, termasuk pengetahuan tentang tata bahasa, kosakata, dan struktur bahasa yang lebih luas. Language performance di sisi lain mengacu pada penggunaan bahasa dalam situasi nyata, termasuk bagaimana seorang berbicara, menulis, dan memahami bahasa dalam interaksi sosial. Lalu dalam mempelajari bahasa terdapat ide bahwa ada konsep universal yang secara mental telah dikenali oleh kodrat yang ada pada semua bahasa. Artinya saat mempelajari bahasa baru, seorang telah memiliki pengetahuan dasar tentang konsep-konsep yang umum tersebut. Lalu selanjutnya seseorang diyakini mempunyai kemampuan mentransfer kata sentral beserta kata-kata terbuka lainnya. Lalu yang terakhir, pokok bahasa yang dibahas adalah kemampuan kognitif atau pengetahuan bahasa yang dimiliki oleh anak. Fokusnya adalah pada kemampuan anak untuk mentransformasikan satu kalimat menjadi kalimat lain, yang kemudian melalui keterampilan bahasa secara keseluruhan. Baik, terima kasih Saudara Bagas atas paparannya. Nah, dalam kehidupan kita kan juga mempunyai pertumbuhan dan perkembangan sendiri, dimulai dari masa bayi hingga masa dewasa. Lalu bagaimana perkembangan bahasa pada masing-masing fase tersebut? Dari Saudara Abda, terlebih dahulu mungkin bisa dijelaskan perkembangan bahasa pada masa bayi. Oke, pada masa bayi, perkembangan bahasa memiliki jalur atau tahapan tersendiri, seperti yang dikutip dari jurnal Teori Perkembangan Bahasa, karya Arnianti yang diantaranya yaitu di sini ada 5. Yang pertama, mengenali bunyi bahasa. Pada tahap ini, bayi akan mendengarkan suara dan mulai membedakan bunyi-bunyi yang berbeda dalam bahasa yang mereka dengarkan sehari-hari. Proses ini membantu bayi membangun
kemampuan untuk membedakan suara-suaranya sendiri dari suara yang lain. Yang selanjutnya, celotehan dan vokalisasi lain. Pada tahap ini, bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak berarti secara bahasa seperti agu atau bababa. Tahap ini disebut juga sebagai tahap prelinguistik karena belum terdapat penggunaan kata-kata atau bahasa yang formal. Selanjutnya, bahasa tubuh. Pada tahap ini, bayi mengkomunikasikan kebutuhan dan emosinya melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan suara nonverbal seperti menangis, mengoceh, dan tertawa. Ini adalah tahap awal perkembangan bahasa, di mana bayi masih belum dapat menggunakan kata-kata atau kalimat untuk berkomunikasi secara verbal. Selanjutnya, kata-kata pertama. Di tahap ini, bayi mulai menggunakan kata-kata pertamanya seperti mama atau papa. Pada tahap ini, bayi memahami arti kata tersebut dan dapat menggunakannya secara terpisah dalam konteks yang sesuai. Tahap ini dimulai sekitar 10-14 bulan. Selanjutnya, ungkapan dua kata. Bayi mulai menggabungkan dua kata seperti mama datang atau papa pulang. Tahap ini dimulai sekitar usia 18-24 bulan. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Abda. Setelah masa bayi, ada masa kanak-kanak. Nah, Saudara Gempar bisa tolong menjelaskan bagaimana perkembangan bahasa di masa kanak-kanak awal. Ya, oke. Baik, sama seperti sebelumnya pada masa kanak-kanak, tepatnya bagian awal terdapat beberapa tahapan di dalamnya. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal karya Arnianti yang berjudul Teori Perkembangan Bahasa, yaitu yang pertama adalah memahami fonologi dan morfologi. Fonologi berkaitan dengan pemahaman anak tentang suara dan suku kata dalam bahasa. Pada tahap ini anak belajar mengenai bunyi-bunyi yang berbeda dan mengkategorikan mereka menjadi unit-unit suara yang dapat dikenali. Sementara itu morfologi berkaitan dengan pemahaman anak tentang kata dan makna. Anak belajar bahwa kata-kata terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut morfem yang memiliki makna tertentu. Kemudian yang kedua ada perubahan dalam sintaks dan semantik. Untuk sintaks sendiri pada awalnya anak-anak menggunakan kalimat yang sederhana dan seringkali tidak lengkap. Namun sering waktu mereka mulai menggunakan kalimat yang lebih kompleks dengan struktur yang lebih teratur serta dan benar secara gramatikal. Sedangkan untuk semantik, anak-anak mengalami perubahan dalam pemahaman dan penggunaan kosakata. Pada awalnya mereka menggunakan kata-kata yang sederhana dan hanya memiliki arti yang terbatas. Namun seiring waktu mereka mulai menggunakan kata-kata yang lebih kompleks dan dapat merujuk pada konsep yang lebih abstrak. Dan yang ketiga ada kemajuan dalam pragmatik. Pada usia 4-5 tahun, anak-anak belajar menentukan cara mereka berbicara agar sesuai dengan situasi yang ada. Dan yang terakhir ada literasi anak-anak kecil, di mana anak-anak pada usia ini juga sedang mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, meskipun kemampuan mereka mungkin masih terbatas. Oke, baik, terima kasih Saudara Gempar. Untuk perkembangan bahasa masa kanak-kanak, pertengahan dan akhir, serta masa dewasa akhir bisa dijelaskan oleh Bagas. Baik, untuk masa kanak-kanak pertengahan dan akhir bersumber sama seperti yang digunakan oleh kedua teman saya sebelumnya. Pada masa ini, adanya perubahan dalam cara mengorganisir kata-kata secara mental terjadi ketika anak-anak mengembangkan kosakata mereka. Saat ditanya tentang kata pertama yang terlintas dalam pikiran mereka ketika mendengar kata tertentu, anak cenderung memberikan kata yang biasanya diikuti oleh kata tersebut dalam kalimat. Ketika kosakata anak-anak semakin berkembang, proses kategorisasi kata-kata tersebut menjadi lebih mudah. Pada usia 6 tahun, rata-rata kosakata anak-anak adalah sekitar 14.000 kata. Sedangkan pada usia 11 tahun, kosa kosakata rata-rata anak-anak meningkat menjadi 40.000 kata. Dengan untuk masa dewasa akhir memiliki cara bicara yang bervolume rendah daripada dewasa awal. Pengucapan katanya tidak terartikulasi dengan tepat dan tidak begitu lancar dalam berbicara. Meskipun usia seseorang sudah tua, kemampuan berbicara mereka tetap memadai untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Saudara Bagas atas penjelasannya. Kali ini kita sudah berada di ujung
Mungkin Saudara Gempar bisa memaparkan sumber yang digunakan pada podcast kita kali ini. Ya, baik, terima kasih untuk atas waktunya. Di sini saya akan membacakan sumber-sumber yang kami pakai dalam pembahasan tadi, yaitu yang pertama ada jurnal yang berjudul Teori Perkembangan Bahasa karya dari Arnianti, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Palapan Nusantara, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua ada jurnal yang berjudul Teori Linguistik dan Psikologi Pembelajaran Bahasa karya Saifuddin, diterbitkan oleh Al-Isna dari IAIN Parepare. Kemudian yang ketiga ada Jurnal Tarbiyah volume 24 nomor 2 yang berjudul Bahasa sebagai Cermin Kebudayaan karya Rina Devianti. Dan yang terakhir sumber yang kami pakai adalah buku yang berjudul Perkembangan dan Pengembangan Anak Usia Taman Kanak-kanak karya dari Martini Jamaris yang diterbitkan oleh Program Pendidikan Usia Dini PPS Universitas Negeri Jakarta. Baik, Gempar, terima kasih telah menjelaskan semua sumber yang digunakan dalam podcast kita kali ini. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara pada podcast. Sangat menarik tentunya dan menambah wawasan kita dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada dalam fase kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih semua teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam podcast ini, yaitu Abda, Gempar, dan Bagas. Semoga bermanfaat bagi para pendengar kita di luar sana. Sampai jumpa pada podcast kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.